Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita memuji Allah Azza wa Jalla yang kembali mempertemukan kita, yang kembali memberikan taufiknya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri dan insyaallah ta'ala akan melanjutkan kajian yang berkaitan dengan aqidatus salaf yang kita nukil dari perkataan atau karangan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Ikhwan sekalian, kita masih di bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, atau bisa kita katakan masih di poin yang kedua. Perkataan Al-Imam Al-Barbahari, wal asasul ladzi tubna alaihi al-jama'ah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullahu ajma'in wa hum ahlu sunnati wal jamaah. Faman lam ya'khud anhu faqad dhalla wa ibtada' wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa ahluha finnar. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, la udhra li ahadin fi dhalalah rakibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dhalalah faqad bunyatil umur wa thabatatil hujjah wa nqata'al udhr wa dhalika anna sunnata wal jamaah qad ahkama amrud din kullah wa tabayyana lin nas fa'ala nas al-ittiba'. Syukran. Dan kita masih masuk di penjelasan Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah mengenai kemuliaan, keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Di pekan yang lalu kita membacakan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian caci para sahabatku, jangan kalian celak para sahabatku. Kalau sekiranya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak menyamai infaknya para sahabat setengah mud, satu mud dari mereka, bahkan setengah mud dari para sahabat. Wa idza kana hadza qad qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li sahabiyyin mutaakhirin fi haqqi sahabiyyin mutaqaddimin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang tadi kita bacakan kepada sahabat yang lebih dahulu berislamnya, yaitu Khalid bin Walid, ketika terjadi sedikit sesuatu perselisihan di antara Khalid dan Abdurrahman bin Auf. Lalu bagaimana, kata beliau dijelaskan Syekh Ahmad Yahya, lalu bagaimana kalau ada seseorang mencaci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kita sampai di perkataan qad tabayyana min hadzal 'ard anna as-sahabata ridwanullahi 'alaihim hum asasu ahli sunnah wal jamaah faman lam ya'khudh 'anhum fa innahu yu'tabar qad dhalla wa yastadillu 'ala dhalika bil khawarij alladziina kafaruhum wa lam ya'khudhu sunnata 'anhum famin ajli dzalika dhallu. Dari penjelasan ini kita mengetahui bahwasanya asas ahlu sunnati wal jamaah adalah para sahabat, yakni ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengambil agamanya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengambil agamanya dari para sahabat, maka ia bisa dikatakan orang yang tersesat. Wa yastadilu ala dzalika bil khawarij. Kita berdalil terhadap hal tersebut kepada sebuah kelompok yang bernama Khawarij. Ini orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan para sahabat dan tidak mengikuti sunnah. Famin ajli dzalik dhallu, oleh karena itu kelompok ini mereka tersesat. Ya, al-Khawarij adalah orang-orang yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna firqatal khawarij yamruquna minad din muruqus saham minar ramiyah wa annahum syarrul khalqi wal khaliq wa annahum kilabun nar wa ma dzalika illa li annahum taraku sunnah allati hamalaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falam tanfa'hum qira'atuhum lil Qur'ani wala kathratu salatihim wa ibadatihim bal kanu kilabun nar. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengkhabarkan kepada kita bahwasanya sekte Khawarij, bahwasanya kelompok Khawarij, mereka keluar dari agama sebagaimana busur, ya, sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Orang Khawarij digambarkan begitu cepatnya mereka tersesat, sebagaimana anak panah keluar dari busurnya, cepat. Seperti itulah orang-orang Khawarij keluar dari sunnah, seperti itulah orang Khawarij keluar dari hidayah. Bahkan tidak sampai di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Khawarij wa annahum syarrul khalqi, bahwasanya Khawarij itu adalah seburuk-buruknya makhluk,
seburuk-buruknya manusia. Wa annahum kilabun nar, dan Rasulullah SAW mensifati khawarij adalah anjing neraka. Bahwasanya khawarij adalah anjing neraka. Kilabun nar, kilab jam'u kalbin. Kilab itu bentuk jamak dari kalbun. Wa annahum kilabun nar, Rasul mengatakan khawarij adalah anjing neraka. Dan ini kata para ulama di antara firqah-firqah yang disabdakan langsung oleh Rasulullah SAW. Ada nama-nama firqah itu yang disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ya, kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam itu kan banyak. Ada 72 golongan, dan itu juga bukan sebagai pembatas. Namun di antara kelompok-kelompok tersebut ada yang langsung disabdakan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah khawarij. Rasulullah SAW beliau bersabda, al-khawariju hum kilabun nar. Al-khawariju hum kilabun nar. Kata Nabi SAW, khawarij itu adalah anjing-anjingnya neraka. Berarti lafaz khawarij disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, lafaz khawarij disabdakan oleh Rasulullah SAW langsung, pernah disebut. Kemudian ada juga sekte lain yang disabdakan oleh Rasul SAW. Apa selain khawarij? Murji'ah. Syiah lah. Khawarij ini disabdakan langsung ya oleh Rasul SAW, dan hadis keluarkan oleh Imam Ahmad. Penamaan firqah itu ada dua. Kenapa? Atau sebab-sebab firqah itu dinamakan ada berapa? Ada dua jalan kelompok itu dinamakan. Jalan yang pertama atau sebab-sebab sebuah pemahaman itu dinamakan ada berapa sebab? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, firqah, kelompok sesat, dinamakan karena pencetusnya. Seperti sekte sesat Jahmiyah. Ada di sana firqah sesat namanya Jahmiyah. Jahmiyah itu dinamakan karena tokohnya, karena pencetusnya Jaham bin Safwan. Jaham, maka disebut sebagai Jahmiyah, pengikutnya Jaham bin Safwan, maka dinamakan sebagai Jahmiyah. Sebab penamaan yang kedua firqah itu dikarenakan pemikirannya. Dikarenakan pemikirannya. Seperti contohnya Murji'ah. Dinamakan Murji'ah karena mereka mengesampingkan atau mengakhirkan iman. Amalan tidak masuk dalam bagian iman. Dia membelakangkan amalan, bukan masuk dari bagian iman. Maka dinamakan Murji'ah. Bukan karena pencetusnya itu, tapi dikarenakan pemikirannya. Dikarenakan pemikirannya. Yaitu sebab penamaan firqah bisa karena tokohnya, pencetusnya, bisa dikarenakan pemikiran kelompok tersebut. Kemudian di antara firqah-firqah ada yang langsung disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada firqah-firqah yang disebutkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Khawarij tadi. Di antaranya adalah Khawarij. Itu langsung disabdakan, diucapkan langsung oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-khawariju hum kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjingnya neraka. Dan banyak sekali hadis-hadis yang mensifatkan sekte Khawarij ini. Ya, ada dalam Sahih Muslim di kitab zakat. Kalau kita buka Sahih Muslim di kitab zakat, nanti ada bab sifatul Khawarij. Ada sifat-sifat Khawarij. Di antara tadi disebutkan mereka seburuk-buruk makhluk, ya. Juga disebutkan mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Kemudian ada sekte lagi disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Qadariyah. Ada satu lagi sekte namanya Qadariyah. Mereka orang-orang yang mengingkari takdir. Qadariyah majus hadhil ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qadariyah majus hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Qadariyah itu adalah, kata Rasul, majusinya umat ini. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Qadariyah majusinya umat ini. Baik. Kita kembali ke kitab. Anna firqatal khawarij yamruquna minad din, muruqus saham minar ramiyah, wa annahum syarrul khalqi wal khaliqah, wa annahum kilabun nar, wa ma dzalika illa li annahum taraku sunnah. Tidaklah khawarij itu sesat disifati dengan keburukan, melainkan mereka meninggalkan sunnah. Dikarenakan mereka meninggalkan sunnah, itu tidak mengikuti sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya yang datang dari beliau itu disebut sebagai sunnah. Bukan sunnah diamalkan berpahala, tidak diamalkan tidak mengapa lain. Khawarij mereka meninggalkan sunnah, tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berakidah, allati hamalaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah itu, kata beliau, diriwayatkan, disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Khawarij tersesat karena mereka tidak mengikuti sunnah dan tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan di bab siapa yang tidak mengambil agama dari para sahabat maka dia tersesat dan berbuat bid'ah. Siapa yang tidak mengambil agama dari para sahabat maka dia tersesat dan berbuat bid'ah. Yang dicontohkan di sini diantaranya adalah Khawarij ini, mereka tidak mengikuti sunnah yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Falam tanfa'hum qira'atuhum lil Qur'an. Tidak bermanfaat bacaan mereka terhadap Al-Qur'an. Tidak bermanfaat bacaan mereka terhadap Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang mereka baca itu tidak bermanfaat, tidak membuahkan amalan yang benar yang diinginkan dari Al-Qur'an. Dan mereka memang ubbad, mereka adalah orang-orang yang ahli di dalam ibadah, ahli ibadah. Apa bahasa Indonesianya ahli ibadah? Apa ya? Senantiasa beribadah gitulah, ahli ibadah. Suka beribadah, ahlul ibadah. Itu orang-orang Khawarij. Dan mereka adalah banyak yang menghafal Al-Quran, menamatkan Al-Quran dan seterusnya. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membandingkan salatnya para sahabat dengan salatnya Khawarij, puasanya para sahabat dengan puasanya
Khawarij. Nabi mengatakan tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian wahai para sahabatku akan meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salatnya Khawarij. Kalau kalian melihat Khawarij beribadah yakni salat, maka kalian akan meremehkan salat kalian. Maka kalian akan meremehkan salat kalian. Wasiyamakum ma'asiyamihim. Dan kalian akan meremehkan puasa kalian dibandingkan dengan puasanya Khawarij. Kalian akan meremehkan puasa kalian dibandingkan dengan puasanya Khawarij. Memang ahli ibadah mereka itu, ahli ibadah. Ini Khawarij yang zaman dahulu. Ini Khawarij yang zaman dahulu, ahli ibadah mereka. Karena mereka menganggap berbuat dosa itu kafir. Mereka menganggap berbuat dosa itu kafir. Kebayang gak sih berbuat dosa kafir? Makanya mereka ahli, kuat di dalam beribadah. Mereka kuat di dalam beribadah. Maka berdusta saja kafir. Menurut sekte Khawarij, berdusta, bohong, kafir. Bohong, bukan tukang bohong, bohong saja kafir. Maka mereka adalah orang-orang yang ahli dalam beribadah, bacaan Quran. Mereka luar biasa. Ingat kisah Abdullah bin Abbas ketika ingin ke kampung mereka, tempat mereka tinggal gitu. Apa kita bilangnya? Kampung lah ya. Itu dari kejauhan Abdullah bin Abbas mendengar seperti ronna itu, yakni dengungan lebah. Kita nih pernah ada 7 orang 8 orang. Itu kalau pada subuh ya kan, santri itu 1 suara 2 suara, itu kan kedengaran keluar itu suaranya, saling bertabrakan suara mereka itu di ruangan ini. Itu cuma 7-6 orang. 3 orang aja masih bersuara, masih kedengaran kan 3 orang. Kaget 1 orang baru sudah ditutup. Hanya bercanda. Itu terdengar. Bagaimana dengan yakni seratusan orang? Maka dari kejauhan, kata Abdullah bin Abbas, saya mendengar seperti suara bacaan Quran mereka itu seperti suara lebah gitu kan. Ya, kalau antum datang ke pondok pesantren, tempat anak-anak antum sekolah, misalkan di jam mereka halaqah tahfidz, dari jauh sudah kedengaran itu. Pondok-pondok yang sudah banyak santrinya itu terdengar dari jauh tuh. Mungkin kalau di sini nanti di bawah sana tuh sudah terdengar di subuh, ba'da asar. Nggak tahu kalau ba'da asar karena banyak suara-suara juga di sana. Ba'da subuh itu terdengar. Kita ini kalau di pondok pesantren itu sering mendengar suara-suara seperti itu, banyak. Ya, ini menandakan Khawarij ahli ibadah. Sampai kata Abdullah bin Abbas, ra'aituhum, saya melihat garis di matanya ini hitam. Bayang nggak? Itu aliran apa? Bekas aliran air mata mereka. Ya, ini mereka di malam hari tahajud apa, kan doa dan lain-lain. Ada bekas air mata begitu. Kaki-kaki mereka itu, kalau bahasa gampangnya, kapalan semuanya. Kaki mereka, tangan mereka itu kapalan. Apa ya? Kapalan. Itu saya bilang kapalan. Nah, kalau bahasa-bahasa itu mungkin banyak itu, makanya kita pakai sarung tangan. Nah, itu kapal gitu, kapalan lah. Atau kalau antum bilangnya mobilan kah atau bentoran kah, saya bilang kapalan. Terlihat seperti itu oleh Abdullah bin Abbas. Dia melihat kondisi orang-orang Khawarij dalam beribadah, tapi luar biasa. Yang rukuna minad din kama tamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya, lepas keluar dari agama. Kenapa? Taroku sunnah, kata beliau di sini, karena mereka meninggalkan as-sunnah. Falam tanfa'hum qira'atuhum lil Qur'an. Tidak bermanfaat bacaan mereka terhadap Al-Qur'an. Wala kathratu salatihim wa ibadatihim. Begitu pula tidak bermanfaat salat dan ibadah mereka. Rugi nggak ini orang-orang seperti ini?
rugi. Balkanu kilabun nar. Bahkan mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Ih, kasar sekali Ustaz. Ya, anjing mau terjemahin apaan dong? Apa bahasa Indonesia anjing yang lembut itu apa? Hewan berkaki 4, bergonggong, bulunya model-model macam-macam. Kalau yang impor ada pedigrinya, sertifikatnya gitu. Ya udah anjing bilang sudah. Anjing bahasa Indonesia bukan? Bahasa Indonesia udah hapus aja udah. Kalau dibilang anjing itu kasar, hapus saja. Cuman kan dipakainya untuk apa itu dia yang jadi masalah. Betul tidak? Ya kalau kita menjelaskan itu ada anjing. Betul tidak? Ya betul. Tapi kalau orang bilang anjing lu, nah ini baru tersung gila naik motor, tahu-tahu lewat dia anjing, boleh nggak gitu? Nggak, kita masih itu anjing. Sudah, itu permainan kata lah. Ini kata Nabi SAW, khawarid kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Wa qala anhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la in adraktuhum la uqatilannahum qatla 'adin. Kalau sekiranya aku menjumpai mereka, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar-benar saya akan membunuh mereka sebagaimana kaum 'Ad itu terbunuh. Saya akan mengazab, mensisa mereka, membunuh mereka sebagaimana kaum 'Ad terbunuh. Dalam riwayat yang lain, kalau saya menjumpai mereka, kata Rasul, saya akan membunuh mereka sebagaimana terbunuhnya kaum Tsamud. Al-Hadits. Ya, ini riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Ma huwa as-sababul ladzi ja'ala al-khawarij yudillun? Di sini akan disebutkan oleh beliau apa sih? Kenapa sih khawarij itu bisa menyimpang gitu? Kenapa sih khawarij bisa menyimpang? Dan ini termasuk firqah yang pertama dalam Islam yang menyimpang. Ya, ini firqah yang pertama adalah sekte khawarij. Ini firqah yang pertama keluar dari jamaah para sahabat adalah khawarij. Ya, sekte pertama yang tersesat dalam agama Islam adalah sekte khawarij. Sekte itu kelompok, golongan, ya, sekte. Yang pertama keluar atau yang pertama kali tersesat atau firqah sesat yang pertama adalah khawarij. Nanti diikuti oleh Syiah. Diikuti oleh Syiah. Nanti keluar lagi Qadariyah. Nanti keluar lagi Qadariyah. Itu dia itu yang tua-tua. Itu yang tua-tua. Khawarij adalah pertama. As-sababul ladzi ja'alahum yudillun. Mengapa mereka tersesat? Annahum tarakul masdar tsaniyah min masadir syariati wa kafaru hamalatahu wa ankaru fadla ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hakamu alaihim biriddah wal khulud fin nar wa ra'al khuruja ala al-wulah fa kharaju ala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fa qatalahum hatta qutila fihim maqlatan 'azimatan. Kenapa khawarij bisa tersesat? Yang pertama disebutkan di sini, kalau mau kita nomerin ya, ini adalah yang pertama. Mereka itu tidak mengambil agama mereka atau tidak mengikuti para sahabat di dalam beragama. Mereka tidak mengikuti para sahabat. Kan di pekan yang lalu terbukti, kita bawakan riwayat Abdullah bin Abbas ketika berdialog, laisa fikum ahadun min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas kepada Khawarij, di tengah-tengah kalian itu tidak ada satupun seorang sahabat. Ya, di tengah-tengah kalian itu tidak ada satupun seorang sahabat. Sudah selesai, dibantah itu aja. Ini pemikiran kalian itu tidak ada yang mengikuti dari kalangan para sahabat. Para sahabat nggak ada yang memiliki pemikiran seperti kalian.
Ajib nggak? Ini Ibnu Abbas menjadikan barometer al-haq dan batil, hidayah dan penyimpangan dengan para sahabat sudah. Tidak ada di antara kalian satu orang pun sahabat. Setengahnya nggak ada. Kita tambahkan setengahnya nggak ada. Karena mereka memang tidak mau mengambil agamanya dari para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih jauh dari itu, wa kafaru hamlatahu. Bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka mengkafirkan para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang meneruskan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyampaikan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Para sahabat dikafirkan oleh Khawarij, dikafirkan. Itu yang kedua berarti ya, kalau mau dinomorin itu yang kedua. Wa ankaru fadla ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mereka tidak mau menerima, mengingkari keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau mengakui, tidak mau menerima keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menilai, yang keempat, para sahabat itu murtad. Para sahabat itu murtad. Yang kelima, dan kekal di dalam neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikafirkan, dikatakan murtad, kemudian kekal di dalam neraka. Ini kan jarimah azimah, ini kriminal yang sangat besar, mengkafirkan para sahabat, mengatakan mereka murtad, bahkan mereka mengatakan para sahabat itu kekal di dalam neraka. Ya, kalau selevel sahabat masuk neraka, bagaimana yang di bawah mereka? Kalian tuh lebih layak lagi untuk masuk ke dalam neraka. Kalau penilaiannya seperti itu, para sahabat dikafirkan, dimurtadkan, kekal dalam neraka, maka kalian lebih layak lagi. Sebenarnya kan begitu. Warawul khuruja 'ala ulah. Kemudian ini juga yang sifat yang keenam, mereka berpendapat bolehnya memberontak kepada pemimpin yang sah. Mereka berpendapat bolehnya memberontak kepada pemimpin yang sah, penguasa yang sah, pemerintahan yang sah, boleh berontak. Nah, ini diantara pemikiran orang-orang Khawarij, memberontak kepada penguasa yang sah, ngangkat senjata kepada pemimpin yang sah, boleh berperang melawan presiden. Kalau di Indonesia ini pemimpin adalah presiden. Mereka membolehkan memberontak kepada penguasa ini. Itu yang keenam berarti ya. Fa kharaju ala Ali. Kemudian ini bukan yang ketujuh berikutnya. Yang berikutnya akan disebutkan adalah contoh dari poin yang kelima. Poin yang kelima apa tadi? Di situ nggak ada nomornya kan? Nggak ada kan? Ya, kita nomorin sendiri lah. Yang kelima adalah poinnya memberontak kepada pemerintah. Nah, kemudian dicontohkan. Kemudian dicontohkan. Apa kata? Kenapa jihad? Yang kelima kalau dalam neraka. Berarti sekarang yang keenam. Oh, Pak Jihad yang sadar berarti. Aduh, sedotan. Kemudian dicontohkan di sini adalah mereka memberontak kepada Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka memberontak kepada Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di sini ada beberapa pemberontakannya yang terjadi di masa para sahabat. Alif khut buku akidah, syarah akidah Ahlussunnah itu. Ya, ta'ala.
Di sini ada pemberontakan dan ini juga dinukil oleh dalam kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Ustaz Yazid hafizahullah taala yang dilakukan oleh sekte Khawarij tentang pemberontakan yang menyebabkan terjadinya kekacauan bahkan sampai nanti terbunuhnya Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Di sini dicontohkan mereka memberontak kepada Ali Ibnu Abi Thalib. Tentang pemberontakan sekte ini kepada pemerintah yang sah ketika itu. Ini di halaman 577 bagi yang punya bukunya bisa dilihat nanti di rumah. Nah, di sini disebutkan beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh sekte Khawarij. Pemberontakan pertama dalam sejarah Islam dilakukan oleh Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah ini adalah bapaknya Khawarij, cikal bakal Khawarij, namanya Dzulkhuwaisirah. Ya, Dzulkhuwaisirah. Pemberontakan pertama dalam sejarah Islam dilakukan oleh Dzulkhuwaisirah. Ini bapaknya Khawarij, cikal bakal Khawarij. Itu terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ia berkata, Ali pernah mengirim sepotong emas dalam kantong kulit yang telah disamak dari Yaman. Apa disamak, santri? Kulit yang digosok gitu, disamak. Ali pernah mengirim sepotong emas dalam kantong kulit yang telah disamak dari Yaman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan saja, perhatikan, nggak usah dicatat karena memang sebagian antum hafalannya kuat, jadi nggak usah catat. Dan emas itu jujur, nggak usah, dengarin saja. Dan emas itu belum dibersihkan dari kotorannya. Maka Nabi SAW membaginya kepada 4 orang. Uyainah bin Badr pertama, Aqra bin Habis, Zaid al-Khail, dan Alqamah atau Amir bin At-Tufail. Maka seorang dari sahabat mereka mengatakan, kami lebih berhak dengan harta ini dibanding mereka. Ucapan itu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, ya, jadi dia sedang membagi-bagikan emas itu kepada 4 orang. Ada salah seorang mengatakan, mengucapkan nyeletuk gitu, nyeletuk, tahu nyeletuk? Kami lebih berhak dengan harta ini dibandingkan mereka. Rasul bersabda, ala ta'manuni wa ana aminun man fis samai ya'tini khabaru sama lailan wa naharon sobahan wa masaan. Lalu Nabi SAW bersabda, apakah kalian tidak percaya kepada saya? Ini kata siapa? Kata Rasul, kalian tidak percaya kepada saya. Padahal aku adalah orang yang terpercaya dari zat yang ada di langit. Dari zat yang ada di langit. Ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Maksud lebar-lebar lagi kita bahasnya, masa itu. Apakah kalian tidak percaya kepadaku?
Padahal aku adalah kepercayaan zat yang ada di langit, yaitu siapa? Allah. Wahyu turun kepadaku dari langit di waktu pagi dan sore hari. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang cekung kedua matanya, menonjol bagian atas kedua pipinya, menonjol kedua dahinya, lebat jenggotnya, botak kepalanya, dan tergulung sarungnya. Orang itu berkata, "Ittaqillah ya Rasulullah." Tuh, bertakwalah engkau wahai Rasulullah. Kurang ajar nggak sih sebenarnya? Bertakwalah engkau wahai Rasulullah. Rasul ini disuruh bertakwa. Rasulullah disuruh bertakwa. Kurang ajar nggak sih ungkapan seperti ini? Kurang ajar sekali. Rasulullah disuruh bertakwa. Udah kayak lo yang paling tahu, udah kayak dia yang paling tahu tentang ketakwaan. Seakan-akan dia yang paling mengerti tentang ketakwaan. Ittaqillah ya Rasulullah. Bertakwalah engkau wahai Rasulullah. Maka Rasul menjawab, "Wailaka, celaka engkau. Awalastu ahaq ahlil ard an yattaqiyallah." Bukankah aku adalah orang yang paling benar, orang yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah? Kemudian orang itu pergi. Lihat, kurang ajar lah. Kemudian orang itu pergi aja gitu, jalan aja sudah. Maka Khalid bin Walid berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku harus penggal lehernya?" Ya, maka apakah aku harus penggal lehernya? Gak kuat sahabat itu, ada orang kurang aja sama Rasul, kuat gak? Gak kuat. Ada seorang kurang aja pada Rasulullah, gak kuat sahabat itu. Gak kuat melihat-lihat yang seperti ini. Nabi bersabda, "Jangan, dia masih sholat, itu dia orang Islam." Khalid berkata, berapa banyak orang yang sholat berucap dengan lisannya syahadat, ternyata bertentangan dengan isi hatinya. Nabi menjawab, "Aku tidak diperintahkan untuk," dan seterusnya. Dan ini adalah Zulkhuwaisirah yang mengatakan, "Ittaqillah ya Rasulullah." Bertakwalah engkau wahai Rasulullah. Itu pemberontakan yang pertama itu. Kemudian di sini ada lagi pemberontakan yang kedua. Ya, pemberontakan kedua terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pemberontakan ketiga terjadi di zaman Umar Ibn Al-Khattab. Pemberontakan keempat terjadi di zaman Khalifah Utsman Ibn Affan. Ya, teroris ini, yakni Khawarij ini. Pemberontakan kelima, kemudian mereka membunuh Khalifah Utsman Ibn Affan. Ya, dan terus terjadi pemberontakan demi pemberontakan dari sekte Khawarij. Ya, siapa yang ingin mengetahuinya, silakan baca buku Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah. Di sini dicontohkan mereka memberontak kepada Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqatala, lalu Ali memerangi mereka. Lalu Ali memerangi orang-orang Khawarij. Sampai dikatakan terjadi peperangan besar ketika itu melawan orang-orang Khawarij. Toib itu kenapa mereka menjadi sesat? Ada berapa poin tadi? Sebabnya di sini disebutkan minimal lah, inilah, bukan pembatasan. Ada 6. Ada 6. Sebab yakni mereka menjadi tersesat sekte Khawarij ini. Wa ala hadza faman ibtagul huda min ghairi masadiri adallahu wa masadir syariah kitabullah wa sunnah kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam la yughni ahaduhuma 'anil akhar fal qur'anu la yu'raf ma'nahu wa maqasidahu illa bis sunnah wa bi amali sahabati ridwanullahi alaihim. Iqra ya Alif. Tarjim. Bagaimana? Oleh karenanya. Oleh karenanya, siapapun mencari petunjuk bukan dari sumber aslinya, niscaya Allah akan sesatkan dirinya. Sumber dari syariat Islam adalah kitabullah atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan satu tidak mencukupi, yang satu tidak mencukupi yang satunya lagi. Bagaimana? Apa makna yang satu tidak mencukupi
Yang satunya lagi. Apa maksudnya? La yugni ahaduhuma 'anil akhar. Salah satunya ini nggak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa kita megang satu aja. Apa maknanya? Apa tadi Pak? Hah? Saling melengkapi ya. Tidak bisa diambil salah satunya, Quran saja atau sunnah saja. Jadi dua-duanya harus dipegang, harus dijadikan pedoman. Gak bisa cuman, oh saya mah nggak pakai Quran, cuma sunnah aja. Saya tidak pakai Quran, cuma sunnah aja. Nggak bisa seperti itu. Atau sebaliknya, saya hanya berpegang dengan Quran saja, tidak pakai sunnah. Sama nggak bisa, harus dua-duanya. Ya Quran juga, sunnah juga. Bahkan Al-Quran itu lebih membutuhkan as-sunnah. Bahkan Al-Quran lebih membutuhkan sunnah. Karena banyak lafaz-lafaz yang mujmal dalam Al-Quran yang tidak ada perinciannya kecuali ada di dalam sunnah. Maka Quran ahwaj ila sunnah. Maka Al-Quran lebih membutuhkan as-sunnah. Gak bisa salah satunya orang. Ya tidak bisa salah satunya. Dahulu muncul firqah namanya Qur'aniyun. Orang-orang yang hanya berpegang kepada Al-Quran saja. Al-Quran tok gitu ya. Al-Quran saja, Qur'aniyun. Ya, dibantah habis-habisan oleh para ulama kita, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wan Nihal. Dibantah Qur'aniyun. Mereka hanya mau pakai Al-Quran, tidak mau pakai As-Sunnah gitu. Maka juga mereka disebut sebagai inkarul hadits, orang-orang yang mengingkari hadits. Itu ada dulu. Dan musibahnya sampai pada hari ini juga ada anak cucunya yang hanya mau pakai Al-Quran, nggak pakai hadits. Maka buku-bukunya, tulisan-tulisannya itu semuanya ayat Al-Quran. Ya, buku-buku tipis mereka itu Al-Quran semuanya. Tidak ada hadisnya sama sekali. Di situ hanya disebutkan dalil-dalil yang wajib berpegang dengan Al-Quran saja, nggak ada hadisnya itu di buku mereka itu. Buku tipis dibagiin, kutaib, buku-buku kecil. Nah, kutaib bain. Tuh. Fokus. Nah, sebesar itu. Nah, sebesar itu ada bukunya itu, banyak dibagikan. Ya, alhamdulillah di sini saya udah berapa tahun belum pernah lihat mereka ada di bukunya. Buku itu ada di sini. Itu Al-Quran semua isinya. Mereka adalah orang-orang Qur'aniyun, orang yang tidak mau pakai as-sunnah, hanya Al-Quran saja. Hanya Al-Quran saja. Hanya Al-Quran saja. Ini ada yang seperti itu. Maka keduanya harus kita pegang, berjalan bersama. Quran juga ya, sunnah juga. Karena nggak mungkin orang yang berpegang dengan Al-Quran tidak mau memakai hadis. Itu nggak mungkin, sampai hari kiamat tidak akan pernah terjadi orang yang menggunakan Al-Quran tidak pakai hadis, itu nggak akan ada. Kalau memang betul-betul mereka konsisten. Kalau memang betul-betul mereka konsisten ya dengan konsekuensi Al-Quran, dengan sendirinya dia akan berpegang dengan as-sunnah, hadis. Kalau dia jujur saya berpegang dengan Al-Quran saja, saya pegang Al-Quran, hadis gimana? Nggak mau saya hadis. Kalau dia betul dalam dakwahannya itu, dalam seruannya berpegang dengan Al-Quran, dengan sendirinya dia akan memakai hadis, dengan sendirinya dia akan menggunakan hadis, dengan sendirinya dia akan mengamalkan hadis. Iya apa iya? Betul tidak? Betul. Kenapa? Hah? Karena Al-Quran memerintahkan untuk berpegang dengan hadis, untuk mengamalkan hadis. Ya kalau betul kamu berpegang dengan Al-Quran, dengan sendirinya kamu tidak akan menolak hadis tentunya. Berarti dakwahan kamu itu dusta, bohong. Dusta, bohong.
Kenapa kalau berpegang dengan Al-Quran tidak berpegang dengan sunnah? Walhasil Al-Quran memerintahkan berpegang dengan sunnah. Kok enggak berpegang dengan sunnah? Katanya berpegang dengan Al-Quran. Di Al-Quran memerintahkan untuk menerima as-sunnah, hadis itu banyak ayatnya. Bahkan ada riwayat dari Al-Imam Ahmad, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berpegang dengan sunnah di 33 ayat. Di 33 ayat Allah perintahkan kita untuk berpegang dengan sunnah. Banyak atau tidak? Banyak sekali. Ya. Sama orang yang berpegang dengan as-sunnah, dengan sendiri dia akan berpegang dengan Al-Quran. Lebih jelas lagi. Thayyib, wasil, iqra, alif. Al-Quran tidak akan bisa diketahui makna-makna dan maksud-maksudnya kecuali dengan as-sunnah dan pengalaman para sahabat dan pengamalan para sahabat radhiyallahu. Iya. Fal Qur'anu la yu'raf ma'nahu wa maqasiduhu illa bisunnah wa bi'amali sahabah. Al-Qur'an itu tidak akan dipahami maknanya dan maksud tujuannya kecuali dengan as-sunnah. Kecuali dengan as-sunnah. Dan dengan pengamalan para sahabat. Jadi Al-Quran itu tidak akan dipahami maknanya dan maksud tujuannya kecuali dengan penjelasan as-sunnah. Iya, memang di Al-Quran ada ayat-ayat yang jelas orang itu paham, mengerti. Namun ada ayat-ayat yang memerlukan penafsiran, yang memerlukan penjelasan. Dan penjelasan itu yang menjelaskan siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Kalau sekedar alhamdulillahirabbil alamin, ahli ilmu dengan orang awam paham tidak? Paham tidak? Paham, mengerti. Namun di sana ada ayat-ayat yang perlu penjelasan. Dan yang menjelaskan Al-Quran siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Di dalam surat An-Nahl, ayatnya cari sendiri deh ya. Kalian lihat sendiri. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-dzikra. Apa az-dzikra? Al-Quran. Litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia. yakni Rasul sebagai penafsir Al-Quran. Kami turunkan kepada engkau Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Apa yang diturunkan Allah kepada manusia? Apa yang diturunkan Allah kepada manusia apa? Al-Quran. Yang menjelaskan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau. Ya memang ada ayat-ayat yang awam juga mengerti, tahu, paham. Mengerti tidak? Namun ada ayat-ayat yang butuh penjelasan. Ya, tidak murni mutlak dikembalikan kepada bahasa Arab, enggak, perlu penafsiran. Seperti ketika Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan zolim. Dalam bahasa Arab, zolim adalah ketika seseorang melakukan perbuatan dosa kepada dirinya sendiri, itu zolim. Ketika turun ayat ini, para sahabat bagaimana? Syaqqa alaiha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi beratlah ketika turun ayat ini kepada para sahabat, berat mereka. Karena dalam ayat ini dipahami oleh para sahabat agar kita mendapatkan keamanan dan hidayah, kita nggak boleh melakukan perbuatan dosa. Karena zalim adalah melakukan perbuatan dosa. Dosa yang umum dah, dosa pokoknya. Bagaimana kami akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk kalau kami tidak boleh melakukan perbuatan dosa? Sedangkan kami adalah
manusia biasa yang akan melakukan perbuatan dosa. Padahal zalim dalam ayat itu apa maksudnya? Syirik. Padahal zalim dalam ayat tersebut maksudnya adalah syirik. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Bagi mereka rasa aman dan petunjuk. Berarti kan ayat tersebut membutuhkan as-sunnah untuk menjelaskannya, untuk memahaminya. Nggak bisa cuma Quran aja. Karena ada ayat-ayat yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngerti? Seperti tentang waktu imsak. Bentar lagi kita mau puasa ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bainatim minal huda. Ayatnya ayat berapa itu tentang dalil puasa Ramadan? 253 berapa? Kita buka coba Al-Qur'an. Nah, di situ banyak Al-Qur'an sekarang. Di belakang ada itu yang terjemahan ada. Jangan buka yang masih dirobek. Yang masih disegel, yang sudah dirobek aja buka. Dapat tentang puasa? Betul Al-Quran ada sudah pegang? Ambil Al-Quran. Pak Jihad boleh ambil khut alif Faiz untuk apa Jihad? Ada? Antum Pak? Oh, antum sudah hafal betul, insyaallah. Ayat 187. Ayat 187 lihat. Ini kita ingin menerangkan bahwasanya Al-Qur'an membutuhkan penjelasan dari As-Sunnah yang ada terjemahannya. Pak Jihad kasih yang ada terjemahannya. Jangan yang nggak ada terjemahannya. Ngasihnya Pak Is. Kasih. Banyak kan kita Al-Qur'an. Sobek itu kalau kurang sobek yang itu. Nah, sobek. 100 berapa tadi? 87. Perhatikan, di situ ada wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ada wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Ada? Dapat situ? Wa kulu washrabu. Kata Allah berfirman ayat 187. Dia ada di baris keempat ya, sebelah kiri. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih di atas benang hitam. Benang putih di atas benang hitam. Kalau di situ mungkin terjemahnya sudah ditafsirkan kali ya, atau belum juga? Belum ditafsirkan kan? Apa di situ? Ardun ikro. Iya, makan dan minumlah langsung di situ. Tuh, benang putih dan benang hitam. Coba apa maknanya orang? Paham nggak? Sudah kan?
Sampai jelas bagi kalian benang putih di atas benang hitam, terhadap benang hitam. Itu kejadian salah seorang sahabat Adi bin Hatim. Itu dia tidur sambil makan minum, dia bawa benang putih dengan benang hitam gitu, dilihatin aja terus. Sampai jelas waktu itu dia diamalkan sesuai dengan lafaz yang ada dalam Al-Quran. Bukan seperti itu maksudnya, kata Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya makan dan minumlah sampai jelas kepada kalian fajar sodik itu, menandakan masuk waktu sholat subuh baru berhenti. Itu dia taruh di bantalnya benang putih dengan benang hitam, menjadi liatin gitu. Ya, ini maksudnya di sini kita terangkan Al-Quran itu perlu penjelasan kepada As-Sunnah. Nggak mungkin orang seperti tadi memahaminya. Coba membutuhkan penjelasan dari siapa? Rasulullah SAW. Itulah yang disebutkan oleh para ulama. Ayat-ayat Al-Quran ada yang jelas, yang ahli ilmunya, orang awamnya paham, ngerti. Tapi ada juga ayat-ayat yang perlu atau ada penjelasan dari Rasulullah SAW. Maka kita harus merujuk ke situ. Nah, kalau seperti ini, kita pegang aja benang putih, benang hitam begini, pegang dua sampai jelas. Berarti boleh makan, boleh minum sampai jelas gitu. Akhirnya nyampe jam 7 pagi udah jelas, oh baru nih nggak boleh makan, nggak boleh minum. Paham tidak? Ini kan berarti membutuhkan penjelasan dari siapa? Rasulullah SAW. Maka nggak bisa berjalan salah satunya kecuali dengan yang lainnya. Tidak bisa berjalan Al-Quran kecuali dengan As-Sunnah. Sebagaimana As-Sunnah tidak bisa berjalan kecuali dengan Al-Quran. Itu maknanya. Ya, itu diantara ayat-ayat Al-Quran. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Itu kan di bawahnya dibawakan ya, kembali ke kitab. Waqad ankara Imran bin Husain ala man qala lahu. Imran bin Husain radhiyallahu anhu mengingkari seseorang yang berkata kepada dia, la tatahaddatsu illa bima fil Quran. Jangan kalian berbicara, jangan kalian berpendapat kecuali yang ada dalam Al-Quran. Ini seseorang berkata kepada Imran bin Husain, jangan kalian berbicara, jangan kalian berpendapat kecuali apa yang ada dalam Al-Quran. Apa kata Imran bin Husain, seorang sahabat ini? Innaka la ahmaq, engkau ini goblok. Itu dasar-dasar. Engkau ini bodoh. Ahmaq itu idiot artinya sebenarnya. Apa? Dungu. Bahlul kata jihad. Bahlul gitu bilang. Mainnya sama orang Arab kayaknya. Innaka la ahmaq, engkau ini orang yang dungu, pandir. Awajata fil Quran salat zuhri arba'a raka'atin. Apakah kalian mendapatkan dalam Al-Quran salat zuhur itu 4 rakaat? Ada enggak dalam Quran? Salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Adanya di dalam As-Sunnah. Bukan berarti salat zuhur 4 rakaat enggak ada di Quran lalu kita ingkari salat zuhur. Ini kebablasan lagi, kurang kerjaan. Bukan berarti di situ nggak ada penjelasan sholat zuhur 4 rakaat lalu diingkari sholat zuhur, atau kita yang nentukan. Pokoknya sholat, termasuk waktu-waktu sholat, perinciannya ada dalam sunnah. Malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fikih kalian baru sampai situ kan? Fikih kalian sudah di waktu-waktu sholat kan? Sama Ustaz Faisal kan? Dibawakan hadis Jibril kan di situ. Hadis Jibril turun, sholat sekarang, zuhur, asar, sholat, gitu kan? Ya. Taib, wal asru. Ustaz lagi nggak ikut kelas tahu pelajaran kamu. Wal asru arba'an la tajhar fi syai'in minha. Dan dari mana engkau tahu sholat asar itu 4 rakaat dan disirkan, tidak dijaharkan? Apakah ada dalam Al-Quran? Nggak ada. Innaka la ahmaq, sungguh engkau tuh orang yang dungu, bodoh engkau ini, kata Imran bin Husain. Orang sekarang, keras sekali ini. Ya, sedikit-sedikit keras, sedikit-sedikit keras. Sesat dikatakan keras, jahil dikatakan keras bahasanya.
Kafir dikatakan radikal ya. Gimana sih? Semuanya. Bid'ah dikatakan keras. Itu kan bahasa-bahasa ungkapan-ungkapan syariat. Bid'ah, kafir. Susah. Wal maghrib salatan tajhar bil qira'ah fi rak'atain. Dan dari mana kau mendapatkan salat maghrib 3 rakaat? Ya. Dan 2 rakaatnya dikeraskan suaranya. Dari mana itu dapat? Adakah di Al-Qur'an? Wahai kaum, wahai kalian. Dan isya juga dan seterusnya, ya. Wal fajri, kemudian salat subuh rakaatain tajhar fihima tujharu fihima gitu bil qiraah. Thayyib. Ini riwayat dari Imran bin Husain, ya, walaupun ada pembicaraan dalam sanad asar ini dari Imran bin Husain. Akan tapi maknanya ini adalah benar, tepat, betul yang dikatakan oleh Imran bin Husain. Tidak ada perincian sholat rakaat di dalam Al-Quran. Ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan? Santri? Pertanyaan? Cukup barangkali sampai di sini. Kalau sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, silakan untuk di murojaah di rumah apa yang sudah kita pelajari. Dan insya Allah di Sabtu pekan depan kita akan melanjutkan perkataan Al-Imam Al-Barbahari, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.